Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu. Kemudian beliau menawarkan kepada sebagian sahabatnya siapa yang mau menjamu tamu ini. Kemudian sahabat dari Ansar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian diajak tamunya ke rumahnya dan beliau bertanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan di rumah kita? Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, kita punya makanan yang cukup dimakan oleh kita saja, tidak cukup untuk tamu. Kemudian dia memerintahkan istrinya untuk menidurkan anaknya, ya, dan meminta istrinya untuk mematikan lampu ketika tamunya sedang makan, agar tamunya tidak tahu kalau dia tidak ikut makan. Karena memang kebiasaan orang Arab ya, mereka tidak mau makan, ya tamu tidak akan makan sampai si pemilik rumah ikut makan. Bahkan terkadang mereka akan berhenti makan kalau si pemilik rumah berhenti makan. Itu kebiasaan mereka. Makanya supaya si tamu itu nggak tahu kalau pemilik rumah yang ikut makan sama mereka, pura-pura dimatikan lampu. Dan keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mementingkan saudaranya walaupun mereka itu butuh kepada makanan tadi, tapi dia berikan kepada saudaranya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya seorang mukmin itu saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Apabila satunya sakit, akan sakit seluruh anggota tubuhnya. Demikian digambarkan oleh Nabi. Sehingga pengaruh ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Bisa difahami ya? Dan juga sedikit faidah di sini. Para hadirin teman-teman semuanya, sedikit faidah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, ya, bolehnya bersandiwara. Sandiwara itu dibolehkan dengan dalil ini. Jadi kan kita punya kaidah segala sesuatu muamalah hukum asalnya adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Dan sebagian ulama yang mereka mengharamkan drama, karena drama itu ada kebohongan di dalamnya. Ya, seseorang yang berperan dengan A padahal dia bukan bagian dari A. Ya, si fulan dia misalnya berperan sebagai orang kaya padahal dia miskin. Nah ini ayyuhal rahimani wa rahimakumullah dibantah oleh sebagian para ulama yang lainnya. Di antaranya lah dalil yang saya sebutkan tadi. Nah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersandiriwara atau tidak? Ya, dia mematikan lampu bersandiriwara seakan-akan dia sudah makan padahal dia belum makan. Ya, ada sesuatu yang bentuk praktek yang itu bentuknya apa? Sandiwara. Makanya sedikit faidah di sini ayyuhal ikhwah, dan mungkin kita juga sudah pernah menyinggung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tidaklah semua yang tidak ada di zaman Nabi SAW itu dihukumi sebagai bid'ah, tidak bisa. Ya, jadi pemahaman salaf itu dibagi menjadi dua. Ada sesuatu yang sifatnya memang dilakukan secara perkara ibadah yang memang dilakukan persis seperti zaman Nabi. Itu diistilahkan oleh para ulama al-amali ijma'an. Bentuk amal yang sifatnya ijma'. Dan ada sesuatu perkara yang para ulama salaf mereka membangun kaidah-kaidah dari dalil Al-Quran, dari dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikenal oleh mereka tatbiq al-usuli. Mempraktekkan sesuatu itu dari ilmu usul. Kalau kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu usul, di dalam agama kita ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya ijma', ada yang namanya qiyas. Nah, kalau seandainya misalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sandiwara, tetapi para ulama mengambil nas, sandiwara adalah sebuah peragaan demikian. Itu kan definisi sandiwara, yang seseorang berperan sesuatu yang dia bukan bagian darinya. Mereka mengambil istimbat dari dalil. Bagaimana istimbat dari dalilnya? Ini seorang sahabat.
Dia bersandiwara malam itu seakan-akan dia ya sudah makan dengan dia matikan lampu padahal dia belum makan. Ya, dan juga waktu itu malaikat Jibril alaihi salam, jadi sebagian dalil yang digunakan oleh para ulama, beliau menyerupai seseorang yang mirip laki-laki. Dia nggak menyerupai mirip dirinya sendiri. Dia menyerupai sesuatu yang lainnya. Bersandiwara atau tidak? Ini bentuk sandiwara. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sehingga dijadikanlah itu sebagai dalil, walaupun itu tidak ada di zaman Nabi secara nas penyebutannya, tapi secara pemahaman ulama terhadap dalil tersebut ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Maka ini disebut dengan usul fikih. Mafhum? Jelas ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah.